teman-teman semua, jumpa kembali. Kalau di video sebelumnya nih, kita udah bahas tentang kelas dan juga objek. Sekarang kita bakal lanjut ke konsep penting berikutnya yang wajib juga untuk kalian kuasai, yaitu konstruktor di Java. Jadi di dalam video ini kita bakal pelajari. Yang pertama, apa itu konstruktor? Kedua, kenapa konstruktor itu penting? Dan yang ketiga, gimana cara membuat dan memakainya di kode. Dan pastinya kita akan kembali lagi praktek bareng lewat live coding di BlueJ. Jadi, yuk mari kita mulai. Oke, kita sekarang masuk ke penjelasan konsep dasar dari apa sih itu konstruktor. Konstruktor itu sendiri sebenarnya mirip kayak metode, tapi punya tugas khusus atau metode khusus dalam sebuah kelas yang digunakan untuk menginisialisasi nilai awal ketika suatu objek itu dibuat. Yang bikin konstruktor ini beda dari metode biasa, yaitu yang pertama, namanya harus sama dengan nama kelas. Jadi, kalau misalnya nama kelasnya itu mahasiswa, ya konstruktornya juga harus bernama mahasiswa. Kemudian, tidak memiliki return type. Lalu, kenapa kita harus memakai konstruktor? Dengan konstruktor, proses pemberian nilai awal pada objek itu menjadi lebih ringkas, terstruktur, dan juga efisien. Kalau tanpa konstruktor itu, nilai harus diatur secara manual setelah objek dibuat. Lebih ribet kan karena harus manual. Sekarang kita membahas tentang analogi sederhananya agar kalian lebih mudah memahami tentang konstruktor ini. Nih, di sini misalnya, kamu buka toko dan setiap hari ada pelanggan baru yang mau mendaftar. Kalau nggak pakai konstruktor, tiap kali ada yang daftar, kamu harus mengetik nama, email, dan nomor HP mereka satu persatu ke dalam sistem, yaitu input data pelanggan itu berulang. Tetapi kalau misalnya kita memakai konstruktor, kamu tinggal ngasih mereka formulir sekali, mereka isi data diri, yaitu nama, email, HP, dan langsung terdaftar otomatis ke sistem. Jadi inputnya itu sekali dan otomatis. Kita tidak akan melakukan input data berulang. Lebih efisien, rapi, dan juga terstruktur. Sekarang kita langsung mulai aja untuk live coding agar lebih mudah dipahami tentang pemakaian ataupun penggunaan dari konstruktor itu sendiri. Pertama kita buat new class-nya. Sini saya akan menggunakan contoh kelas mahasiswa. Jadi kita buat di sini nama kelasnya mahasiswa. Kemudian ini kita membuat pertama-tama public class mahasiswa. Ini, lalu di sini kita mendeklarasikan 3 atribut. Pertama, string nama, yaitu untuk menyimpan nama mahasiswanya. Kemudian ada string npm untuk menyimpan nomor pokok mahasiswanya, dan string jurusan untuk menyimpan jurusan dari mahasiswa tersebut. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan konstruktor. Jadi konstruktor itu yang seperti saya jelaskan sebelumnya adalah metode khusus yang akan dipanggil secara otomatis saat objek dibuat. Jadi di sini saya membuat nama public mahasiswa, ini string nama, jadi dia ada di dalam satu kesatuan gitu, string npm, kemudian string jurusan. Nah, kemudian jadi di public ini, di konstruktor ini memiliki 3 parameter, yaitu nama, npm, dan jurusan. Lalu kita menggunakan kata kunci this yang digunakan untuk membedakan antara atribut kelas dan parameter yang memiliki nama yang sama. Seperti ini, this nama sama dengan nama, kemudian this npm sama dengan npm, lalu ada this jurusan sama dengan jurusan. Ya, seperti ini. Jadi saat objek dibuat, nilai-nilai yang dimasukkan langsung disimpan ke dalam atribut kelas. Selanjutnya di sini saya
membuat metode untuk menampilkan datanya. Jadi metode ini berfungsi untuk mencetak data mahasiswa ke layar, dipanggil saat kita ingin melihat informasi dari objek mahasiswa. Kita pakai void, tampilkan data. Ini out.print kita buat sesuai dengan memberi nama apa, kemudian ditambah dengan nama atributnya. Seperti ini. Kita copy aja karena isinya sama. Buat seperti ini, kita ubah npm, kemudian ini jurusan, ini kita bikin jurusan. Kalau mau dibuat seperti ini lagi juga boleh, kita buat kayak hiasan pembatas seperti ini. Lalu setelah ini kita compile apakah ada error atau tidak. Di sini deklarasi mahasiswanya sepertinya harusnya huruf besar. Oke, nah syntax error. Kemudian di sini saya akan membuat kelas lagi, yaitu kelas main untuk menjalankan programnya. Ini kita buat main, ulang dari out. Ini kita menggunakan public class main. Lalu kita menggunakan public stat main string stat. Kita di sini klikkan mahasiswa M1 sampai dengan new mahasiswa. Nah, kita ini masukkan sesuai dengan atribut tadi. Yang pertama atribut nama. Di sini saya akan buat nama. Lalu kita buat npm-nya. Ini kemudian jurusannya. Tutup kurung, lalu karena dia mirip, jadi kita salin dulu biar percepat. Sini saya ubah nama npm dan juga jurusan. Seperti ini. Jadi di sini kita membuat dua objek yaitu M1 dan M2 dari kelas mahasiswa. Jadi setiap objek langsung diberi data lewat konstruktor saat dibuat. Jadi ini lebih mudah dan lebih praktis. Lalu di sini saya akan memanggil metode untuk menampilkan datanya atau mencetak informasi dari masing-masing mahasiswa. Di sini kita ketikkan M1, tampilkan data. Kedua, tampilkan data seperti ini. Lalu kita compile, no syntax error. Kita akan melihat hasilnya apakah dia akan secara otomatis menyimpan data yang sudah kita masukkan tadi. Lalu kita akan melihat output yang sudah kita masukkan tadi. Lalu kita akan melihat output berdasarkan hasil atau inisialisasi yang telah kita masukkan
di kelas main ini, klik kanan lalu pilih void main. Bisa ketikkan new string no, enter. Dan akan muncul output yang sudah kita masukkan tadi, yaitu namanya npm jurusan dengan dua objek mahasiswa 1 dan mahasiswa 2. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang konstruktor di Java. Jadi hari ini kita udah belajar bareng kalau yang pertama, konstruktor itu metode khusus buat mengisi atau menginisialisasi data awal waktu objek dibuat. Yang kedua, namanya harus sama dengan nama kelas. Ketiga, dia nggak punya return type sama sekali. Dan yang keempat, kita bisa langsung isi data objek itu saat dibuat dan nggak perlu set data satu-satu lagi atau secara manual. Jadi sekarang giliran kalian yang coba buat konstruktor sendiri. Coba eksplorasi dan lihat seberapa praktis konstruktor membuat program kamu jauh lebih efisien dan lebih terstruktur. Jadi thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video Java berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar jika ada pertanyaan mengenai materi yang kita bahas ini ya. See you!